Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Syukur alhamdulillah anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul kembali. Tiada lain itu karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kegiatan pelaksanaan pelino kita dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke pembahasan pada suara edukasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tahun 2024-2025, terlebih dahulu salah satu dari anak-anak sekalian pimpin doa sebelum mulai kegiatan belajar. Silakan. Untuk anak-anak sekalian, absensi minta tolong dijalankan, diisi sesuai nama Miss dan kelas. Perlu Bapak sampaikan, tahun ini sekolah kita SMP Negeri 4 Lele Hilau dalam satu tahun itu mengambil 3 tema untuk pelaksanaan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah tema suara demokrasi. Seperti tahun sebelumnya, suara demokrasi yang kita pilih adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Adapun basic profil pelajar Pancasila dari tema suara demokrasi ini yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Kita lanjut ke pengertian. Suara demokrasi di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami organisasi, memahami demokrasi dalam berorganisasi, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Suara demokrasi juga mengajarkan siswa tentang kepemimpinan dan organisasi. Nah, tujuan dari suara demokrasi ini dapat anak-anak perlu saksikan semua di atas. Yang mau mencatat silakan. Yakni memahami penerapan demokrasi di sekolah. Jadi dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan instansi, pemerintahan, dinas, di dalamnya pasti terdapat yang namanya demokrasi. Adapun tujuan dari suara demokrasi ini terbagi atas 2. Yang pertama itu tujuan umum. Jadi ada tujuan umum pelaksanaan suara demokrasi, yakni anak-anak sekalian diharapkan mampu mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan atau pada satuan sekolah kita, yakni di SMP Negeri 4 Lele Hilau. Yang kedua, membentuk kaderisasi kepemimpinan, tentunya yang demokratis guna menampung aspirasi. Jadi organisasi nanti yang akan dibentuk tujuannya adalah menampung aspirasi. Apapun pendapat dari anggota, dari pengurus, dari teman-teman kelas yang lain, itu akan ditampung semua. Kemudian dibuatkan perencanaan. Jika memungkinkan untuk dilakukan ataupun dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, kita akan laksanakan. Yang kedua, tujuan khusus, yakni memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi tujuan kita memilih tema suara demokrasi ini ialah memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Kenapa? Karena masa jabatan 2023-2024 sudah berakhir, otomatis harus diganti. Nah, masa bakti pengurus OSIS itu sendiri, termasuk pengurus inti OSIS, itu hanya berlaku dalam 1 tahunan, dalam 1 tahun pelajaran. Tujuan khusus yang kedua adalah melanjutkan organisasi.
Apa yang dilanjutkan? Tugasnya, kepengurusannya, agenda kegiatannya, apa-apa saja yang belum terlaksana, tugasnya OSIS baru nanti akan melanjutkan yang sudah lama untuk periode yang baru, termasuk di dalamnya menambahkan program-program yang baru. Jangan program lama itu terus yang dilaksanakan, tapi harus ada program baru ataupun gebrakan baru untuk kepengurusannya. Contoh sikap demokrasi di sekolah, misalnya yang pertama bersikap hormat dan santun kepada guru dan staf sekolah. Anak-anakku akan mengikuti setiap tahapan pada pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS sampai pada saat pelantikan. Jadi besar harapan Pak Sriadi pada saat pelaksanaan kegiatan minta tolong untuk ikut serta, termasuk pada saat pencoblosan nanti. Pada saat pencoblosan tidak ada istilah golput atau tidak memilih. Oke? Kalau untuk sesi selanjutnya ada penjaringan, kemudian ada tahap wawancara bakal calon, kemudian pemaparan visi misi, debat calon sampai nanti ke tahap pemilihan. Saya kira itu yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah hadir dalam kesempatan untuk pemaparan materi suara demokrasi. Sebelum kita tutup, adakah di antara anak-anakku yang ingin bertanya? Silakan mengangkat tangan. Untuk bagian penutup, minta tolong anak-anakku, seluruh tugas yang akan Bapak bagikan, termasuk penilaian diri, dikerjakan melalui link saja. Kemudian sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bapak tutup. Halallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwia Afdira, mencalonkan sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Akmal, mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Saya akan membacakan visi misi kami. Visi: menjadikan OSIS SMP 4 Lilirilau sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi dan aspirasi. Selain itu, kami juga ingin menjadikan OSIS sebagai organisasi yang dapat mengembangkan potensi siswa yang berjiwa kreatif, inovatif, disiplin,
berani tampil beda, dan berakhlak mulia. Ada pula misi kami ialah 1. Mengaktifkan dan memajukan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah serta kepengurusannya. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Tim Sukses Paslon 01. Saya akan memperkenalkan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS kami atas nama Muhammad Faiz sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kami Muhammad Agil Ramadan. Kepada paslon kami dipersilahkan untuk membacakan visi misi. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Organisasi OSIS sebagai wadah menampung aspirasi sekaligus membantu pelaksanaan program kegiatan sekolah. Contoh kasus, ketika terjadi pelanggaran tata tertib sekolah, terkadang ada siswa yang mengadu kepada guru maupun kepada teman kelasnya. Sebagai pengurus OSIS, apa tindakan yang seharusnya kalian lakukan? Silakan paslon 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat siswa yang melanggar, cara kami untuk mengatasinya adalah membicarakan dengan Bapak Ibu guru untuk mengetahui sanksi apa yang bisa dan cocok untuk anggota yang melanggar tersebut supaya tidak terjadi bermain hakim sendiri. Saya membutuhkan seorang pemerhati tertutup dari peserta yang hadir di sini untuk mengajukan satu pertanyaan untuk seluruh calon ketiga sekolah. Siapa? Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda mengatur waktu antara pelajaran dan kegiatan OSIS yang berjalan beriringan? Memprioritaskan tugas-tugas agar Anda tidak terbebani, meminta dukungan dari anggota tim dan penasihat OSIS untuk berbagi beban dan mencari solusi, berikan umpan balik yang konstruktif untuk membangun kepercayaan dan motivasi, melakukan tindak lanjut untuk memastikan masalah telah terselesaikan. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan bersama. Berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 4 Lirilau. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kosong dua, sah. Kosong dua, sah. Kosong tiga, sah. Kosong dua, sah. Kosong dua, sah. Lima, 10, 15, 20, 25, 30, 31. Tidak sah, 5.
Sudah lengkap 10 koordinator bidang? Kalau sudah, yang terpilih menjadi koordinator bidang mohon untuk maju ke depan berdiri menghadap ke temannya. Maju ke depan semua koordinator bidang yang telah disepakati. Yang pertama untuk keimanan dan ketakwaan, Ahmad Saki sebelah kanan selaku koordinator. Yang kedua, Alifah Indonesia untuk budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Mana? Oke. Kemudian kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan bela negara, Ramadhani. Selanjutnya prestasi akademik dan non akademik, Diandra Fausia Amalia. Selanjutnya terakhir komunikasi bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, Riba Dinia. Inilah 10 koordinator bidang untuk periode 2024-2025. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kesempatan kepada seluruh koordinator bidang untuk kembali menentukan 5 anggota dari masing-masing bidang secara sukarela. Artinya menanyai atau meminta pendapat dari temannya untuk bergabung di masing-masing bidang yang ada, sejumlah 5 orang. Tadi dikatakan bahwa latihan dasar kepemimpinan itu menjadi penting untuk dilaksanakan. Sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai? Anak-anak bisa perhatikan. Yang pertama itu memahami konsep dasar kepemimpinan. Jadi setiap pemimpin di antara kita harus tahu betul apa konsep dasar dari kepemimpinan tersebut. Apa-apa saja yang perlu bahkan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini yakni meningkatkan keterampilan, skill, kemampuan, khususnya di lingkungan sekolah kita, SMP Negeri 4 Lili Rilau. Dan yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab dan kerjasama. Tentunya anak-anakku sudah pahami bersama bahwa tanggung jawab wajib dimiliki oleh setiap peserta didik, termasuk di dalamnya pengurus OSIS, baik itu pengurus harian maupun pengurus inti. Dan kesemuanya itu tidak terlepas dari yang namanya kerjasama. Nah, pentingnya kepemimpinan ini tentunya mendorong perubahan positif dalam organisasi. Banyak yang berpikir bahwa organisasi itu sebagai wadah perkumpulan aspirasi dan bakat pengembangan bakat minat peserta didik. Tetapi tidak sedikit dari kita yang bergabung ke dalam OSIS atau ke dalam struktur kepengurusan OSIS memiliki tujuan yang salah. Yang pertama, contoh, ada yang masuk pengurus OSIS karena cari nama, pertama. Yang kedua, bergabung dalam kepengurusan OSIS karena ingin eksis. Kalau bukan OSIS, nggak eksis katanya. Kemudian ada juga yang bergabung di dalam organisasi OSIS untuk mencari hidup. Yang mana dimaksud mencari hidup? Kan kalau kamu di OSIS sedikit-sedikit ada kegiatan, maka minum. Ada juga begitu. Nah, tujuan-tujuan seperti ini tidak boleh ada lagi dalam struktur kepengurusan, karena kita lihat mendorong perubahan positif, bukan sebaliknya. Contoh yang tadi yang Bapak sebutkan, kita masuk ke dalam kepengurusan OSIS, kita yang hidupkan OSIS, bukan kita cari hidup di sana. Bagaimana caranya Pak? Aktif berkegiatan. Kemudian, bukan masuk ke dalam pengurus OSIS untuk mencari nama supaya terlihat keren.
dengan ID card ataupun atribut lainnya. Tetapi kita yang membuat OSIS tersebut menjadi keren melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Bapak ingin memberi simulasi, saya mau lihat anak-anakku bisa tampil memberikan pendapat, minimal menyampaikan pertanyaan dalam satu forum. Siapa di antara kalian ingin coba? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiah Dira dari kelas 8B, NIS 2706. Izin bertanya, Pak. Pertanyaan tentang materi LBKS. Bagaimana cara menerapkan kerjasama dalam organisasi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan untuk teman kita. Sudah bagus caranya. Masih ada yang ingin coba lagi-laginya mungkin? Ayo, satu orang. Ayo, Akmal bisa, Saki bisa. Ayo, tapi dulu sini. Topik, berdiri dulu nak. Coba dulu. Ayo, harus mampu. Ayo nak. Nanti diajarin. Belakang sini. Tapi di depan. Oke, menghadap ke depannya. Duduk dulu. Adakah di antara anak-anakku yang ingin bertanya? Silahkan, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu nak. Saya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya dari kelas 7C, NIS 2801. Saya ingin bertanya Pak. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pak? Oke, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anakku di kelas ini perlu diterapkan, bukan hanya di kelas, nah di depan umum demikian. Kalau tidak terbiasa tampil, itu akan menjadi kaku, ya kan? Akan jadi kaku, Pak. Kelihatannya sepele, iya sepele, tapi harus dibiasakan. Ketika diberi kesempatan, angkat tangan. Saya Pak, izin bertanya. Kira-kira apa dan segala macam. Dan ingat, pertanyaan yang ditanyakan harus sesuai dengan materi. Jangan pernah ada bertanya di luar dari materi. Pasti kita tidak akan bela diri. Yang kedua, permainan tim, yakni membangun kerjasama. Jadi Bapak akan memberikan kalian permainan. Bagaimana membangun kerjasama yang baik. Untuk itu, untuk anak-anakku yang sebelah kanan saya, putrinya bergeser dulu ke sebelah kanan, tutup bukunya. Yang putra bergeser ke sebelah kiri. Ayo. Tiga, dua, satu.
Terima kasih anak-anakku telah hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada tahap akhir, yakni pelaksanaan outbound. Setelah tadi kita telah laksanakan kegiatan LDKS. Apa itu LDKS? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Insya Allah sebentar kita akan rampungkan kegiatan kita sebagai bentuk pelaksanaan P5 Suara Demokrasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bersediakah saudara-saudari menjaga nama baik SMP Negeri 4 Lili Riau? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kami berjanji. Satu, akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus OSIS dan dengan kesungguhan hati. Dengan ini secara resmi saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 4 Lili Riau masa bakti 2024-2025.